Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di ibadah virtual ya. Yang biasanya kita ibadah live, hari ini kita akan ibadah lewat virtual ya, lewat virtual atau dari YouTube. Kita akan mulai ibadah kita. Yang pertama kita berdoa. Sebelum kita berdoa, adik-adik sekalian persiapkan dulu Alkitabnya, kolektenya dan yang lainnya supaya ibadah sekolah minggunya dapat berjalan dengan baik ya. Oke. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih buat pagi hari ini Engkau masih menyertai kami, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami masih dalam keadaan sehat dan bersukacita untuk mengikuti ibadah virtual pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami, hadirlah di tengah-tengah kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang pertama kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan ya. Semua bernyanyi ya, semua bernyanyi, ikuti ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, di mana yang diambil dari hukum Taurat yang ketiga. Yang sudah tahu, sama-sama kita mengucapkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Semoga kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, kita lanjut ibadah kita. Kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Oke, semua bernyanyi ya sambil bertepuk tangan. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah.
Ya, kita akan mendengarkan ayat hafalan di bulan Maret, ya, di bulan Maret. Di bulan Maret yang sudah menghafal, sama-sama kita mengucapkan ya. Roma 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Untuk ayat hafalan di bulan April nanti, di bulan 4, diambil dari Lukas 12 ayat yang ke-8. Lukas 12 ayat yang ke-8, ya. Lukas 12 ayat yang ke-8. Udah, yang sudah mengambil, sama-sama kita membaca. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian ayat hafalan kita. Semoga anak-anak sekolah minggu nanti bisa mengirimkan video-video penghafal ayat bulanannya. Oke? Ya, kita kembali bernyanyi Aku Anak Raja, ya. Semua menunjuk dirinya bahwa kita itu adalah anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita akan mengakui iman rasuli kita. Bagi adik-adik sekolah minggu, silahkan mengikuti, ya, silahkan diikuti. Nanti saya bacakan, diikuti, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Siapkan Alkitabnya, siapkan pulpennya, siapkan semuanya, ya. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka,
jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan sukacita yang melimpah, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 27 ayat yang ke-27 sampai ke-31. Matius 27 ayat yang ke-27 sampai ke-31, ya. Bagi yang sudah menemukan, mari kita sama-sama membacakan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberinya dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ya, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan yaitu tentang Yesus diolok-olok, ya. Yesus diolok-olok, di mana yang tertulis pada Matius 27 ayat 27 sampai 31. Nah, sebelum kita sampai ke sana, coba dulu perlu kita ketahui, ini kan untuk sebentar lagi kan kita akan merayakan perayaan Jumat Agung dan Paskah, ya, Paskah. Jadi makanya firman Tuhan ini sebelum Yesus disalibkan, dia dibawa ke pengadilan, katanya diolok-olok, ya. Apakah itu diolok-olok? Diolok-olok. Diolok-olok. Artinya di sini diolok-olok adalah sikap yang mau menyindir, atau menjelek-jelekkan orang lain, yang membuat orang lain sakit hati atau menyakiti orang lain, ya. Olok-olok artinya sikap yang mau menyindir atau menjelek-jelekkan orang lain, yang membuat orang lain sakit hati atau menyakiti orang lain. Itulah pengertian daripada kata olok-olok. Tetapi di firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan diolok-olok, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah merasakan sakit hati, tidak merasakan kekecewaan, tidak merasakan
walaupun Tuhan Yesus diolok-olok, tetapi dia tidak pernah sakit hati. Tetapi malah dia memiliki atau semakin mengampuni atau semakin memiliki kasih, mengasihi, semakin memiliki kasih untuk mengampuni orang-orang yang mengolok-olok dia, ya. Di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa cara atau bagaimana cara orang-orang banyak tadi mengolok-olok Tuhan Yesus. Yang pertama tadi adalah mereka menyatakan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi dengan mengenakan mahkota yang terbuat dari, yang dirangkai atau dianyam dari duri. Biasanya raja itu kalau disebut raja berarti menggunakan mahkota kebesaran. Tetapi Tuhan Yesus di sini mengenakan mahkota yang dianyam dari duri. Dari duri berarti itu menandakan bahwa Yesus diolok-olok melalui mahkota yang terbuat dari duri. Menyatakan ini adalah raja orang Yahudi, tetapi bukan mahkota yang sesungguhnya yang dipakaikan, tetapi mahkota yang terbuat dari duri, yang dirangkai dari rangkaian duri. Itu yang pertama. Yang kedua, menanggalkan baju Yesus dan membuat jubah warna ungu. Menanggalkan baju Yesus. Menanggalkan baju Yesus. Ketika kita sendiri, kita sendiri di depan orang banyak, apakah yang kita rasakan ketika ada orang lain menanggalkan baju kita di depan umum? Pasti kita merasa malu. Tetapi di sini Tuhan Yesus diolok-olok dengan menanggalkan baju Yesus, menanggalkan bajunya dan membuat jubah. Jubah itu adalah jubah kebesaran. Seolah-olah mereka mengolok-olok Tuhan Yesus bahwa ini adalah raja orang Yahudi, bahwa Yesus adalah raja. Maka mereka mengambil jubah dan memakaikan, dan mereka menanggalkan baju Yesus, memakaikan jubah. Seolah-olah mereka mengolok, ya. Yang berikutnya adalah meludahi Yesus. Meludah katanya. Berarti ini adalah perbuatan yang sangat menyakitkan bagi kita, ya. Bagi kita manusia. Terkadang kalau kita adik-adik sekalian, ya, terkadang ya adik-adik sekalian di sekolah kan, mungkin karena lagi pandemik, ya. Sebelum pandemik, mungkin pernah diolok-olok atau diejek-ejek kawan-kawannya. Pasti kita merasa ini, ya, merasa merasa kecil hati gitu, merasa down gitu, ya, merasa nggak semangat, ya, merasa malu, merasa sedih, ya kan. Karena kita diolok-olok katanya. Kita diolok-olok atau diejek-ejek kawan kita. Ketika kita kancing baju kita tidak searah, tidak lurus, kawan kita mengejek, kancing bajumu aja ini, ini gini kak gini, gitu, ya kan. Ketika kita muka kita tidak bersih, lupa kita untuk membasuh muka kita, ada taik mata kita atau taik hidung kita diejek-ejek, pasti kita malu, pasti kita marah. Tetapi di sini Tuhan Yesus diolok-olok katanya, diejek atau ditanggalkan bajunya atau diludahi, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang-orang yang mengolok-olok, ya, yang mengolok-olok dia. Malah dia memiliki kasih, orang yang mengasihi itu harus meneladani sikap Yesus yang mengampuni. Malah ia memiliki kasih untuk mengampuni.
Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bagaimana kita supaya memiliki kasih yang meneladani Tuhan Yesus yang mengampuni. Coba dulu adik-adik sekalian, siapakah di antara kamu yang sering mengejek kakaknya, adiknya, ya kan? Pasti pernah mengejek kawannya, adiknya, kakaknya, ya kan? Ketika kamu mengejek, berarti kamu itu sama dengan serdadu-serdadu yang tadi mengejek Tuhan Yesus, mengolok-olok Tuhan Yesus. Berarti itu adalah perbuatan yang tidak baik. Yang tidak baik, ya. Marilah kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita tetap memiliki kasih, meneladani sikap Tuhan, meneladani sikap Yesus yang selalu mengampuni. Karena itulah yang dituntut atau yang harus kita bina mulai dari usia dini, ya. Di mana kita harus memiliki kasih, memiliki pengampunan, ya. Seperti sebuah ilustrasi, ya, sebuah ilustrasi cerita, ya. Sebuah ilustrasi, seekor kelinci dan ular, ya, berjalan-jalan di tengah hutan. Mereka asik bercerita tentang kelebihannya, datang kelinci, kalau aku ular, kalau datang musuhku, aku bisa melompat, katanya. Bisa melompat. Lompatanku jauh-jauh, katanya. Datang ular. Kalau aku kelinci, kalau ada musuhku, aku bisa menjulur dengan kencang, katanya. Menjulur dengan kencang. Bisa lari dengan menjulur atau menjilir, ya. Di suatu tempat mereka bertemu dengan seekor ulat, ya, seekor ulat. Ulat ini, kayak manalah ulat, ya kan? Pasti kita merasa jijik, ya, melihat ulat. Melihat ulat kita merasa jijik, ya. Datanglah ular ini. Ulat, tubuhmu kok jelek kali, katanya kayak gitu. Apa yang bisa kamu andalkan dari tubuhmu? Kata si ular kepada si ulat, ya. Beda ular, ya. Tetapi si ulat tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh si ular. Si ular, ya. Dan seketika mereka berpisah, si ular pun berjalan dengan sendirinya lagi. Dan tiba-tiba si ular ini tertimpa sebuah ranting pohon yang mengakibatkan dia susah untuk bergerak, ya. Susah untuk bergerak. Tiba-tiba seekor kupu-kupu datang menolong si ular tadi. Seekor kupu-kupu datang menolong si ular tadi yang kena kena timpa ranting tadi, ya. Dan mereka pun bertemu sama si kelinci tadi, ya. Dan mengatakan, ular, apakah kamu ingat perkataanmu tadi kepada si ulat, bahwa apakah yang kamu andalkan dari tubuhmu? Inilah si ulat. Ulat itu ternyata si ular tidak mengetahui bahwa ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu. Jadi dari cerita ini kadang kita sering mengejek atau merendahkan orang yang tidak mengetahui kemampuannya, yang tidak mengetahui talentanya, ya kan? Kadang kita hanya melihat semata saja, hanya melihat sepintas saja
bahwa ngapain berkawan sama dia, ya kan? Jadi untuk itu adik-adik sekalian, itu tidak boleh menghina orang lain sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari cerita itu bahwa kita dianjurkan supaya jangan menyepelekan atau menghina orang lainnya atau menganggap orang lain rendah gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, perlu kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita ini ya kan, penguasa yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah mengatakan aku mampu kok, bapakku mamaku kaya, aku bisa kok di sekolah yang wow gitu. Itu tidak boleh ya. Jadi kita harus memiliki kasih tadi yang bisa meneladani sikap Yesus yang mengampuni. Bertemanlah walaupun mereka miskin, walaupun mereka ini ya kan, jangan memilih-milih teman. Seperti serdadu-serdadu tadi, mereka mengolok-olok ya, mereka merendahkan. Jadi kita pun tidak boleh merendahkan orang lain ya, merendahkan orang lain. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga semua anak-anak sekalian dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan yang kita kumpulkan bisa dikumpulkan melalui sintua sektor kita masing-masing ya. Kita bernyanyi Dison Adong Hubungan Tuhan. Sohea masari dope awot Tuhan, rohaku uleho Tuhan, nabupeleho noktu gabelas di rohan, shalom Tuhan, sailas marohan. Kita akan tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup ibadah kita, alangkah baiknya semua adik-adik sekolah minggu kita bernyanyi sebuah lagu ya. Jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah. Oke? Tak pernah janji langit selalu biru,
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan Tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. jangan Pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. jangan Pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada, saya setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Sampai bertemu di ibadah hari Minggu yang akan datang. Dan perlu ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan. Yang saya sampaikan ya, berhubung karena ini akan memasuki Jumat Agung ya, di mana distrik 10 Medan Aceh akan membuat suatu kegiatan di mana setiap sekolah minggu, setiap gereja yang memiliki kreativitas itu artinya kreativitas ya, atau menghias telur ya, atau mewarnai ya, bisa dibuat videonya yang berdurasi 3-4 menit, lalu mengirimkan ke kita video tersebut, YouTube tersebut ke kita, baru kita akan menyampaikan ke forum besar distrik 10 Medan Aceh. Ya, kebetulan kita bergerak di bidang konseling, yang dimana anak-anak sekolah minggu juga ikut serta merayakan perayaan Paskah nanti di tanggal 11 secara virtual ya. Tetapi untuk itu adik-adik sekolah minggu
yang terkasih, supaya apapun yang menjadi kreativitasmu untuk mengikuti Paskah tersebut ya, silahkan membuat videonya dan mengirimkan ke kita ya, Baru yang kedua adalah karena kita masih beribadah secara online atau secara virtual, jadi ini pengumuman untuk adik-adik sekolah minggu seluruhnya HKBP Tapion Dali Sunggal ya, supaya ini pengumuman supaya adik-adik sekolah minggu membuat atau menghias telur di rumah ya, tetapi tidak hanya memoto telur yang sudah dihias, bukannya, tetapi menghias telur, membuat divideokan. Nanti kan kalau contohnya hanya hasilnya difoto, kita tidak tahu apakah itu anak-anak sekolah minggu yang mewarnai atau tidak. Jadi selama proses mewarnai itu divideokan adik-adik ya, baru kirim ke kita guru-guru sekolah minggu ya, nanti kita akan menilai mana yang terbaik ya. Inilah yang bisa kita lakukan, karena kita belum bisa untuk bertatap muka atau berlomba atau melakukan perlombaan secara langsung. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kreativitas ini ya, jadi perlu kita ini kan, karena ini menyangkut Paskah, berarti telur Paskah ya, jadi mulai dari tingkat terendah sampai horong 1 sampai horong 3 ya, kita nanti setiap adik-adik yang mengirimkan video nanti, kita akan nilai secara detail ya, secara baik. Bagi siapa-siapa nanti yang terbaik gitulah ya kan. Semua baik, tapi ada yang terbaiknya ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kami mengharapkan semua berperan untuk mengikuti kegiatan ini, walaupun dilakukan di rumah masing-masing ya, Durasinya hanya 3 sampai 4 menit. Ya. Durasinya 3 sampai 4 menit. Hanya itu saja kegiatan kita di Paskah yang virtual ini. Jadi nanti kita akan melihat hasil-hasilnya yang terbaik, dan kita akan memberikan juga nanti hadiah-hadiah untuk anak-anak sekolah minggu yang benar-benar mengikuti kegiatan-kegiatan ini ya. Oke, sampai di sini ibadah kita, sampai di sini pengumuman kita ya. Mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang kita akan dapat beribadah di rumah Tuhan dan dapat kita bertemu secara langsung. Akhir kata saya ucapkan Shalom, selamat hari Minggu.